يا رب صل على محمد يا رب خشوع في الفضيلة. Mengaji ya, bahwa ini yang dibukakan juga menjadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda di dalam sabdanya, "Talabul ilmi hukmul Islam, talabul ilmi dalilur rahmah wa tuqahatul ummati." Bahwa menuntut ilmu itu hukum Islam dan juga bisa untuk rahmatnya Allah, dan Allah berikan pahala atau balasan daripada satu pahala. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ini tentunya kita harus mencari ilmu dan menuntut ilmu. Nah, itu merupakan rukun Islam buat kita, dan juga mencari rahmatnya Allah dan pahalanya sangat besar dari Allah, yaitu pahala para nabi. Makanya kita sudah tahu kelebihan dan kelebihan ilmu, kita tidak akan mau tinggal walaupun sembilan. Tapi kalau kita tidak tahu, sudah kita mudah meninggalkan. Bahkan kami masih ingat pesan almarhum ya, yang belum ada di sini, termasuk orang tua dari guru kita. Mereka berpesan, kalau orang yang beriman tidak mengaji, tidak boleh beriman. Itu saya ingat saya. Ya. Makanya saya bertanya kepada teman-teman semua yang sudah di depan, kita terus tetap menuntut ilmu dan beristighfar dalam menuntut ilmu. Insya Allah segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sebagai mengingatkan saja, karena itu yang dulu pernah dipesan oleh kita. Makanya semuanya mudah-mudahan kita terima. Kita mohon kepada Allah, Allah berikan kesehatan kita, kekuatan kita, iman Islam kita bisa terus mengikuti akhir sampai akhir hayat kita, dan kita doakan mudah-mudahan guru kita akan selalu tetap diberikan kesehatan, bisa terus membimbing kita sampai akhir hayat kita. Ya, katanya, marilah sama-sama kita itu dalam kita ini nanti yang sama-sama kita akan mempelajari kita pikir dan hadis Nabi, yang mudah-mudahan dua-duanya itu sangat perlu untuk kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah, tidak hanya kepada Allah maupun tidak untuk masyarakat. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan. Nanti insya Allah sampai orang yang tidak berkata Muhammad Al-Zabi Al-Ustaz Haji Muhammad Sallallahu. Rabu yang lalu tuh masuk tanggal 1 Muharram. Maka bulan Muharram ini salah satu bulan yang istimewa. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berada di Madinah, kemudian berkeliling, namun orang baru ingin melihat daripada suasana kota Madinah. Kota Madinah ternyata sudah masuk agama selain daripada Islam, yaitu agama Yahudi, Nasrani. Maka ketika Nabi sedang berkeliling ke Madinah, ada sekelompok orang Yahudi sedang melakukan ibadah. Ditanya sama Nabi, kalian sedang ngapain? Muhammad, kami sedang melaksanakan ibadah dan kami sedang puasa sekarang. Oh, puasa? Emang ini hari apa ya? Ini Yaum Asyura. Kenapa anda pada berpuasa? Karena dulu nenek moyang kami bersama Nabi Musa alaihissalam berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Maka kami setiap Yaum Asyura merayakannya dengan cara beribadah, terutama dengan berpuasa. Nabi mendengar doa seperti itu, makanya kami adalah yang berhak di dalam meluruskan syariatnya Nabi Musa. Maka Nabi bersama sahabatnya, yang mulai sekarang kalau Yaum Asyura kalian disunahkan untuk berpuasa. Dan untuk membedakan dengan kaum Yahudi Nasrani, tambah satu hari lagi namanya Yaum Tasu'a, tanggal 9 Yaum Tasu'a, tanggal 10 Yaum Asyura. Nah,
di dalam Yom Asyura ini tadi kan yang pertama diperintahkan untuk berpuasa. Maka Nabi di dalam sabdanya beliau mengatakan man shoma Yom Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura dari bulan Muharram, aqallahu ta'ala thawaban asra alfin malakin. Allah akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat. Ya, itu puasa tuh sudah dapat pahala seperti 10.000 malaikat. Satu saja luar biasa, apalagi 10.000. Kemudian sabda Nabi lain mengatakan man shoma yawma Asyura minal Muharram, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura dari bulan Muharram, iya sawab asro'al bi haji wa mu'tamir. Ya, diberikan akan lebih pahala 10.000 orang yang pergi haji dan 10.000 orang yang pergi umroh. Wa asro'al bisa diri dan 10.000 orang yang bisa haji. Keutamaan daripada puasa Yom Asyura. Tapi Yom Asyura ini kalau untuk Nabi Muhammad memang yang paling utama adalah Yom Arafah. Habis itu Yom Asyura. Kenapa begitu istimewanya Yom Asyura? Karena Yom Asyura banyak terjadi peristiwa besar sebelum Nabi Muhammad yang diutus sebagai menjadi nabi. Apa salah satunya? Satunya adalah Nabi Nuh. Ketika dia tidak banjir, maka pada hari Yom Asyura itu perahunya mendarat. Ya. Begitu juga Nabi Yunus, ketika beliau dimakan oleh ikan dalam perut ikan, maka Allah membebaskan Nabi Yunus ketika pada Yom Asyura dilepaskan lagi. Dan Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur mati pada Yom Asyura, beliau diangkat, diselamatkan dari sumur tersebut. Ya. Nabi Sulaiman, ya, beliau adalah raja. Nah, pernah beliau kehilangan daripada kerajaannya, ya, karena gara-gara iblis atau setan menyamar daripada Nabi Sulaiman dan mengambil cincinnya. Nah, itu beliau terusir dari kerajaan. Maka pada hari Yom Asyura Allah kembalikan lagi tuh kerajaan Nabi Sulaiman. Dan masih banyak lagi seperti Nabi Ibrahim selamat dari bakaran, ada Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT lagi pada Yom Asyura. Dan masih banyak lagi peristiwa besar yang bertepatan pada Yom Asyura. Makanya kita ini sebagai Nabi Muhammad dan bersambung dengan nabi-nabi yang terdahulu sampai Nabi Adam, kita disunahkan untuk menghidupkan yang namanya Yom Asyura dengan cara apa? Beribadah, terutama berpuasa. Sudah dia, tapi yang satu doang, tambah lagi tadi Yom Asyura. Apalagi selain ibadah, apalagi selain puasa Yom Asyura. Ya, Nabi bersabda, "Man masaha yaduhu ala wasiyatihi." Ya, Yom Asyura, barang siapa yang mengusap tangannya di atas kepala anak yatim pada hari Asyura, rafa'allahu bi kulli sakratin darajatan. Allah akan mengangkat, ya, setiap satu helai rambut 1 derajat. Tuh, kalau kita anak yatim, kita tulus kepalanya tuh. Kita perlu supply Ustaz. Sampai maka kita dapat diberikan pahala Allah SWT sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Anak yatim nih. Cuma jangan botak, palanya botak. Licin. Usaha akhirnya menunjukkan sifat kasih sayang kita kepada anak yatim. Karena anak yatim kan tidak ada ayahnya, apalagi kalau dia jatuh tidak ada ibunya juga misalnya. Maka siapa yang mendapat yang memberi kasih sayang kepada anak yatim kalau bukan kita pada ini? Ya, maka kita ini, ya, berikanlah rezeki sedikit ya kepada yatim, dia merasa gembira meskipun ayah ibunya ya sudah tidak ada di dunia ini. Ya, Mana di kalangan dah. ya apa? Bisa. Ya apa juga. Ya, bisa saling membantu dan saudara. Kayak mau di Sabtu. Ya, terus
Jadi kita usap kepalanya ya, kasih persena. Karena Nabi Muhammad juga hidup sebagai anak yatim. Sebelum beliau lahir, bapak sudah meninggal dunia. Umur 80 tahun beliau ditinggal ibunya, telah ditinggal kakeknya. Ya. Jadi juga bisa merasakan sebagai anak yatim bagaimana sedihnya. Kemudian ya, jadi Yom Asyura ini maka dikatakan lebarannya anak yatim. Kenapa? Karena 100% itu adalah anaknya anak yatim. Jadi kita jangan sampai punya rezeki kemudian mengabaikan daripada keberadaan anak yatim tersebut. Ya, kita bantu dan semampu kita. Kemudian apa lagi saya berikut? Ya, 6 bersabda. Wa man fatara mu'minan lailatul Asyura, barang siapa yang memberikan bukaan puasa pada orang mukmin ya pada malam Asyura, maka anna ma'aqra indahu jami'u Nabi Muhammad SAW, maka ia seakan-akan telah memberikan makanan bukaan puasa yang kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, wa asba'a dukunahu, dan membuat kenyang perut mereka. Artinya kita diberikan untuk sodako, ya, terutama kepada saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa. Kita kirim tetangga tuh makanan apa? Tetangga kirim lagi kepada kita. Ya. Sebentar makanan yang kita kirim dimakan sama keluarganya yang sedang berpuasa. Saudara kita kirim juga, gitu ya. Atau nanti aku itu kita kasih makanan kalau dia sedang puasa itu luar biasa juga. Nah, maka sama saja kita memberikan makan bukaan kepada semua umat Nabi Muhammad sekarang ini. Kira-kira jumlah umat Nabi Muhammad sekarang berapa juta sekarang? Seluruh dunia, bukan di Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Maka ini luar biasa. Ini salah satu kita menghidupkan hari Asyura dengan berbagai macam ibadah, dari puasa, dari menyambut anak yatim, kemudian bersedekah dan kepada orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai terlewatkan karena ini ibadah setahun sekali. Ya, kalau kita lewat, udah setahun lagi jadinya. Yang rugi jadinya. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah pada Yom Asyura, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tanggal 9 dan tanggal 10 bertepatan pada hari Kamis dan hari Jumat. Dan itu. Nah, satu lagi nih buat khusus keluarga kita yang biasa kita berikan apa makan, biasa satu lauk doang, ditambahin lagi 2 lauk, 3 lauk, gitu ya, agar insya Allah kalau kita melaksanakan seperti itu, rezeki kita dalam 1 tahun berikan kelancaran tanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka insya Allah dengan niat ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menunjukkan kepada yang tersebut dengan ibadah. Walhamdulillah.